Kembali bersama kami dalam IDX Conversation Closing. Presiden Joko Widodo mengungkapkan sebanyak 4.400 sungai di Indonesia memiliki potensi energi hidro. Meski demikian, Presiden menyebut Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam pengembangan energi hidro, di antaranya pendanaan dan alih teknologi. Presiden Joko Widodo mengungkapkan sebanyak 4.400 sungai di Indonesia memiliki potensi energi hidro. Hal tersebut disampaikan Presiden saat meresmikan pembukaan World Hydropower Congress 2023 di Bali. Presiden pun menyoroti sejumlah sungai besar yang potensial terhadap energi hidro seperti Sungai Mamberamo di Papua dan Sungai Kayan di Bulungan, Kalimantan Utara. Terkait potensi hidro, Indonesia memiliki lebih dari 4.400 sungai yang potensial dan 128 diantaranya adalah sungai besar seperti Sungai Mamberamo yang memiliki potensi 24.000 megawatt. Sungai Mamberamo ini di Papua. Kemudian Sungai Kayan memiliki potensi 13.000 megawatt. Ini di Kalimantan Utara, yang nantinya akan digunakan sebagai sumber listrik untuk Green Industrial Park di Kalimantan. Sekali lagi, ini adalah potensi besar yang bisa kita manfaatkan untuk masa depan bumi dan masa depan generasi penerus. Namun Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan, salah satunya terkait lokasi sumber hydropower yang posisinya jauh dari pusat kebutuhan listrik. Terkait energi hidro, Presiden mengatakan bahwa Indonesia tengah menghadapi berbagai tantangan, salah satunya terkait lokasi sumber hydropower yang posisinya jauh dari pusat kebutuhan listrik. Namun dirinya menyebut pemerintah telah membuat blueprint percepatan jalur transmisi yang menyambungkan listrik dari lokasi hydropower menuju pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat pertumbuhan industri. Sedangkan tantangan lain termasuk pendanaan dan alih teknologi yang membutuhkan investasi yang tidak sedikit. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, kali ini akan kita ulas terkait dengan pengembangan dan juga pemanfaatan energi hidro di Indonesia. Di mana dalam World Hydropower Congress 2023, Presiden Jokowi memastikan Indonesia berkomitmen penuh mempercepat transisi energi melalui penambahan energi baru terbarukan dalam skala besar, dikarenakan Indonesia kaya potensi energi hijau. Berdasarkan hitungan, diperkirakan mencapai 3.600 gigawatt, baik dari matahari, angin, panas bumi, arus laut, ombak, bioenergi, dan juga dari hydropower ataupun air. Ya, terkait pengembangan energi hidro, pemirsa, Indonesia disebut menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya terkait lokasi sumber hydropower yang posisinya jauh dari pusat kebutuhan listrik. Namun pemerintah mengklaim telah membuat blueprint dari percepatan jalur transmisi yang menyambungkan listrik dari lokasi hydropower menuju pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat pertumbuhan industri sehingga nilai kemanfaatannya menjadi lebih tinggi. Selain itu, tantangan lainnya adalah pendanaan dan alih teknologi, di mana ini disebut membutuhkan investasi yang tidak sedikit dan membutuhkan kolaborasi dengan seluruh kekuatan ekosistem hidro di dunia. Ya, pemirsa, dengan komitmen Indonesia dalam energi hidro, lantas bagaimana optimalisasi atau pemanfaatannya sejauh ini? Berikut informasi selengkapnya. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tengah mendorong peran tenaga hidro dalam proses transisi energi di Indonesia. Menteri ESDM Arifin Tasrif meyakini peran tenaga hidro sangat penting untuk mewujudkan net zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat. Dalam pembukaan World Hydropower Congress, Menteri ESDM menerangkan Indonesia memiliki potensi tenaga hidro sebesar 95 gigawatt dengan kapasitas terpasang telah mencapai 6,7 gigawatt. Menteri ESDM pun menyebut pengembangan akan dilakukan dengan target kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga hidro sebesar 10 gigawatt. Seiring dengan upaya tersebut, pemerintah tengah memprioritaskan pengembangan transmisi supergrid untuk konektivitas kelistrikan antar pulau.
Menurut Kementerian ESDM, sumber energi hidro dan energi terbarukan lainnya penting untuk mewujudkan transmisi supergrid tersebut. Hal itu dikarenakan tenaga hidro menjadi salah satu sumber energi terbarukan yang bisa digunakan sebagai baseload dan solusi bagi intermitensi dari variabel energi terbarukan. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, masih seputar pengembangan energi hidro, pemirsa, di mana pemerintah tengah memprioritaskan pengembangan transmisi supergrid untuk konektivitas kelistrikan antar pulau di Indonesia. Di mana Kementerian SDM mengatakan sumber energi hidro dan energi terbarukan lainnya sangat penting untuk mewujudkan transmisi supergrid tersebut. Ya, hal itu dikarenakan tenaga hidro menjadi salah satu sumber energi terbarukan yang bisa digunakan sebagai baseload dan solusi bagi intermitensi dari variabel energi terbarukan. Sementara itu pihak kementerian mengatakan saat ini Indonesia tengah menjalankan beberapa proyek pembangkit listrik tenaga hidro, yakni PLTA Jati Gede berkapasitas 110 MW dan PLTA Asahan 174 MW. Kedua PLTA itu ditargetkan mencapai commercial operation date pada tahun 2024 mendatang. Kemudian juga PLTA Pesangan 1 dan 2 berkapasitas 88 MW dan PLTA Merangin sebesar 350 MW akan dioperasikan secara komersial pada 2025. Serta PLTA Batang Toru 520 MW yang juga akan dioperasikan secara komersial pada tahun 2026 datang. Ya, dalam mendongkrak peran tenaga hidro pada sistem kelistrikan, pemerintah juga sedang mengembangkan pumped storage perdana yakni Upper Cisokan berkapasitas 1.640 MW dengan memanfaatkan aliran sungai Cisokan, Jawa Barat. Tak sampai situ, Indonesia juga berencana mengembangkan industri hijau di Kalimantan dengan memanfaatkan tenaga hidro, di mana di sana terdapat 2 proyek berskala besar yang tengah disiapkan, yakni PLTA Kayan berkapasitas 9 GW dan PLTA Mentarang berkapasitas 1,37 GW. Ya, selanjutnya pemirsa, Asosiasi Pengusaha PLTA menyambut RUPTL baru PLN yang disebut mendukung pengembangan pembangkit hidro. Dan untuk lebih jelas, kita simak informasinya berikut ini. Asosiasi Pengembang Pembangkit Listrik Tenaga Air atau APPLTA menyebut baik rencana usaha penyediaan tenaga listrik atau RUPTL PLN yang baru karena dapat memberikan angin segar bagi pelaku usaha dan mendorong pengembangan pembangkit hidro. Ketua Umum Asosiasi Pengembang Pembangkit Listrik Tenaga Air Zulfan Zahar menjelaskan RUPTL terbaru yang diterbitkan oleh PLN merupakan hasil diskusi dengan semua stakeholder termasuk dengan asosiasi. Menurutnya, RUPTL yang baru akan memberikan dampak yang baik untuk ekosistem pembangkit tenaga air. Meski demikian, APPLTA turut memberikan sejumlah catatan untuk PLN dan pemerintah terkait aspek teknis yang harus diperbaiki agar RUPTL baru benar-benar terwujud. Yang pertama, pelaku usaha meminta adanya perbaikan mekanisme lelang proyek pembangkit hidro. Kedua, pelaku usaha mendorong segera dibangunnya transmission line untuk mengevakuasi listrik dari pembangkit-pembangkit baru yang akan muncul ke depannya. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo menjelaskan skema pengembangan PLTA lewat skenario Accelerated Renewable Energy Development melalui pembangunan Green Transmission Line menuju Net Zero Emissions tahun 2060. Ia menyatakan percepatan penggunaan energi baru terbarukan dalam sektor tenaga air sedikitnya mengalami kendala pada sektor jarak yang jauh antara sisi supply dan juga demand. Untuk itu PLN sebagai lokomotif transisi energi di Indonesia optimistis target net zero emission pada 2060 dapat tercapai dengan menerapkan 3 skema khususnya percepatan persebaran listrik PLTA dari beberapa tempat di Indonesia agar kemudian bisa menjangkau banyak daerah. Ada 3 skema yang diterapkan, yakni yang pertama low hanging fruits, di mana pembangunan transmisi untuk memfasilitasi pembangunan hydropower dari Sumatera sampai ke Jawa. Selanjutnya pada fase kedua, PLN juga membangun transmission line di Sulawesi, di mana pembangunan transmission line di Sulawesi menambah energi hidro dalam skala sekitar 3-4 gigawatt, sehingga penambahan kapasitas di Sulawesi juga menjadi bagian strategi dekarbonisasi.
Kemudian tahap ketiga, pemirsa, ada pembangunan transmisi dari Kalimantan ke Jawa. Sehingga banyak sekali sumber daya air yang ada di Kalimantan bisa dimanfaatkan untuk dijadikan listrik. Ya pemirsa, sejatinya potensi energi hidro di Indonesia begitu besar untuk bisa dimanfaatkan dan juga dioptimalkan. Tinggal bagaimana kemudian langkah-langkah lanjutannya tetap dilakukan oleh pemerintah, oleh pihak-pihak mendukung, terutama dari sisi pendanaan dan juga alih teknologi yang memang masih menjadi PR utama dari pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia.